Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel ini tentang sharing ilmu. Seperti janji saya kemarin, hari ini akan disampaikan rangkuman kegiatan training TKPK tingkat 1 di hari ketiga, yaitu kita akan mempelajari dua teknik melewati tali dengan hambatan atau dengan halangan. Yang pertama adalah halangan berupa deviasi, yang kedua halangan berupa rebelay. Rebelay itu kita pindah lintasan angkur ya, jadi nanti ada dua angkur yang berbeda, kita dari angkur pertama pindah ke angkur yang kedua. Jika deviasi itu satu lintasan angkur cuman di tengahnya itu ada semacam halangan, yaitu berupa dua karabiner. Nanti kita naik melewati dua karabiner tersebut. Nah, bagaimana cara untuk melintas di halangan itu? Mari kita simak baik-baik videonya. Seperti biasa ya, kita melakukan perjalanan dari kantor menuju tempat praktek. Jaraknya sekitar 15 km. Kita tempuh selama kurang lebih setengah jam menggunakan transportasi yang sudah disediakan perusahaan. Mengingatkan ya teman-teman, jika dirasa video ini berguna bagi teman-teman, bisa disimpan atau dibagikan, dan tak lupa subscribe channel ini untuk mengetahui atau sharing-sharing ilmu yang lainnya. Ini kita sudah sampai, kita lapor ke pos security lalu mengisi buku tamu. Setelah sampai, biasa kita melakukan briefing. Selain briefing, kita juga berdoa agar supaya apa yang kita lakukan di hari ini bisa lancar tanpa halangan suatu apa sampai akhir kegiatan nanti. Dan tak lupa juga kita memanjatkan doa agar diberikan keselamatan selama kita beraktivitas. Selain briefing, kita juga melakukan stretching karena aktivitas kali ini memang menuntut fisik ya. Seperti kemarin, banyak teman-teman yang mengeluhkan di pagi ini tidak bisa bangun atau pegal-pegal di sekujur tubuh karena mungkin kurang pemanasan. Setelah stretching dilakukan, kita briefing lagi di tempat arena latihan atau di tempat praktek, yaitu kita diberikan pelajaran tambahan tentang alat yang bernama double hook atau pengaman kerja atau alat pencegah jatuh ketika bekerja di ketinggian. Juga diperagakan oleh instruktur bagaimana cara pemakaiannya. Selain pengertian dan fungsi-fungsi, juga langsung dipraktekkan oleh instruktur untuk penggunaan alat yang bernama double hook ini. Serta ada alat yang namanya pemosisi gerak atau pemosisi tubuh, biasa kita gunakan ketika bekerja di tempat yang tegak lurus seperti tiang listrik, agar posisi tubuh kita itu nyaman ketika bekerja di media vertikal. Masuk ke materi pertama ya teman-teman, yaitu teknik perpaduan bergerak pada tali dengan lintasan berhalangan. Halangan itu berupa dua karabiner yang menjadi angkur tambahan. Jadi teknik perpaduan gerak ini merupakan penggabungan antara teknik naik dan teknik turun. Teknik perpaduan ini digunakan pada pergerakan berpindah antara sistem tali atau saat akan berpindah beban dari tali lintasan pertama ke lintasan berikutnya.
Teknik ini biasa digunakan untuk menghindari efek ayun yang bisa membahayakan tenaga kerja saat akan berpindah beban pada lintasan tali. Jadi kenapa sih kita belajar tentang lintasan tali berhalangan ini? Karena ketika kita bekerja di ketinggian itu, apa yang terjadi kadang di luar ekspektasi ya. Nggak selalu mulus-mulus terus. Jadi suatu ketika kita akan menemukan deviasi atau halangan di lintasan kita, lintasan kerja kita, dan sebisa mungkin kita bisa naik atau turun melalui tali yang tersedia itu. Dan ini kita pelajari teknik-tekniknya di sini melalui training. Untuk langkah pertama kita bisa naik dengan teknik seperti biasa ya, menggunakan ascender atau alat bantu naik. Kita naik sampai posisi sejajar dengan angkur pertama. Jadi kita naik, setelah itu kita buat simpul di bawah badan kita. Fungsinya adalah untuk sebagai tali spare ketika nanti kita membutuhkan bantuan tali yang misalkan kita lintasannya itu kurang panjang, kita bisa gunakan dari simpul tersebut. Lalu yang kedua, kita akan melewati karabiner yang menghalangi lintasan kita. Maka dari itu, bagaimana caranya lepas dari karabiner yang di atas alat kita? Yang pertama, jangan lepas dulu karabinernya. Yang pertama dilakukan adalah kita pasang dulu karabiner satunya yang ada di angkur itu di bawah alat-alat kita atau di bawah perut kita. Kan ada tali itu, tali yang sampai ke perut. Nah, itu kita pasangkan dulu yang satu karabinernya. Jadi ada posisi di mana dua karabiner nempel di tali atas alat kita dan di bawah alat kita. Ketika karabiner yang di bawah itu sudah terpasang, baru kita bisa melepas karabiner yang di atas tubuh kita. Jadi secara tidak langsung atau secara langsung, tubuh kita sudah berpindah dari bawah angkur ke atas angkur yang sebagai halangan lintasan kita itu. Seperti itu. Jadi setelah kita lepas dari halangan itu, setelah kita berhasil melewati halangan, kita tinggal naik seperti biasa sampai ketinggian yang diinginkan. Ketika sudah naik dan pekerjaan kita sudah selesai, otomatis kita butuh turun ya. Dan teknik untuk turun yaitu kita turun seperti biasa, kita pasang alat turun seperti biasa. Dan biasanya untuk pemasangan alat turun ini kadang kita kebalik-balik posisinya. Tetapi tenang saja, asal kita sudah terbiasa, nanti juga menjadi kebiasaan. Di alat turun itu sudah ada indikatornya, mana arah tali yang di atas dan mana yang harus di bawah. Setelah dipasang alat turunnya, kita jangan melepas alat naik dulu, tapi kita tarik sedikit menggunakan alat naik. Lalu setelah posisi kita berdiri, baru kita lepaskan scroll yang ada di dada yang nempel menjadi satu kesatuan dengan body harness. Setelah itu kita posisikan sedemikian rupa hingga alat turun itu sudah menopang secara sempurna, menopang berat badan kita. Setelah berat badan kita berpindah tumpuan ke alat bantu turun atau descender, kita bisa lepaskan alat bantu naik kita atau ascender. Lalu tarik tuasnya di alat bantu turun secara pelan-pelan. Kita turun seperti biasa sampai posisi kita sejajar dengan angkur yang berhalangan tadi ya, yang menjadi halangan lintasan kita.
Setelah posisi kita sejajar dengan angkur yang menghalangi, maka kita pasangkan kembali karabiner satunya yang menempel di angkur itu di atas tubuh kita. Jadi kita melewati angkur berupa karabiner itu dengan memindahkan posisi karabiner ya. Kita tidak melepas alat apapun itu, kita hanya memindahkan karabiner yang atas dan yang bawah karena di situ ada 2 buah karabiner. Setelah karabiner itu dipasang di atas tubuh kita atau di atas peralatan kita, kita rapatkan tubuh kita ke posisi angkur untuk melepas karabiner yang ada di bawah alat-alat kita. Setelah dilepas pelan-pelan, baru kita lanjut untuk turun. Di awal langkah tadi kita sempat membuat simpul di bawah tubuh kita ya. Nah, itu nanti sebelum mendekati simpul diharapkan kita melepas simpul itu dulu, karena jika simpul itu belum dilepas sedangkan tubuh kita sudah turun mendekati simpul itu, maka mau nggak mau kita harus naik lagi. Kita pasang askender atau alat bantu naik lagi, kita naikkan lagi tubuh kita, baru kita lepaskan simpul yang tadi kita buat, dan usahakan tidak terlilit-lilit ya untuk posisi talinya agar kita bisa turun dengan lancar. Pada kesempatan kali ini kita juga diajari bagaimana cara membuat angkur dengan 3 titik angkur ya menjadi satu menggunakan simpul double X atau simpul 8 double. Jadi satu di paling kanan, satu di tengah, satu lagi di kiri. Untuk simpul-simpul dasar nanti kita bisa bahas di video yang lain ya. Kita akan kupas tuntas mengenai teori di pelatihan TKPK tingkat 1 ini. Di TKPK 1 ini dikhususkan untuk para pekerja ketinggian dengan menggunakan akses tali ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di suatu kondisi kita harus bisa menyiapkan semuanya sendiri. Sebagai ilmu tambahan kita, juga sebagai antisipasi ketika memang di lapangan kita membutuhkan keahlian tersebut. Di sini kita berkesempatan untuk mencoba. Di sini tidak ada kata salah ya, karena salah itu merupakan proses dari pembelajaran sebagai pengalaman kita menuju keberhasilan ya teman-teman. Tetapi nanti ketika di lapangan, ketika praktek kita bekerja menggunakan tali, kita harus meminimalisir kesalahan tersebut. Karena kalau kerja di ketinggian dan kita melakukan kesalahan, itu akibatnya bisa fatal, karena kita mempertaruhkan nyawa kita atau kita menggantungkan nyawa kita kepada tali yang kita gunakan. Jadi memang harus benar-benar aman untuk bekerja dengan selamat. Lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu bergerak dengan teknik perpaduan, naik turun dengan cara relay atau reangkur, yaitu dimana lintasan kita terganggu dengan sesuatu sehingga mengharuskan kita harus berpindah lintasan. Dalam teknik relay ini kita menggunakan 2 biji atau 2 buah alat penahan jatuh ya.
Jadi nanti kita pindahkan lintasan kita. Sebelum berpindah, kita pasangkan dulu alat penahan jatuhnya sebelum kita melakukan hal-hal lain. Untuk teknik naiknya, kita naik seperti biasa sampai mentok di angkur pertama. Setelah mentok di angkur pertama, kita lakukan changeover. Cukup sekian dari saya di video kali ini. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over atau kita ganti ke alat bantu turun. Setelah alat bantu turun dipasang, kita lepaskan scroll yang ada di dada kita dengan cara menaikkan sedikit tubuh kita, lalu lepaskan scroll yang ada di dada. Setelah itu kita pasangkan alat penahan jatuh satunya ke lintasan yang kedua. Setelah dipasang, lalu kita pasang scroll dada ke tali kerja yang kedua. Setelah itu, setelah kita pindah tali kerja, kita pasang alat bantu naik ya, di tali yang kedua, di tali kerja yang kedua, sehingga alat penahan jatuh kita ada dua. Di tali yang kedua ada dua alat penahan jatuh. Yang pertama alat penahan jatuh di safety line, yang kedua adalah alat bantu naik di tali yang kedua. Setelah itu kita atur posisinya agar descender atau alat bantu turun bisa dirilis atau dilepaskan. Setelah itu, setelah kita siap naik, kita bisa lepaskan alat penahan jatuh di tali pertama, lalu kita naik seperti biasa sampai tinggi yang diinginkan. Jangan lupa ya teman-teman, karena ini ada dua alat penahan jatuh di masing-masing tali, jangan sekali-kali kita melepas alat penahan jatuh sebelum alat penahan jatuh yang lain itu dipasang. Jadi kita harus bergelantungan disertai dengan alat penahan jatuh untuk keamanan kita. Itu sebuah keharusan. Itu bisa digarisbawahi di situ. Kita lanjut setelah mencapai titik yang diinginkan dan pekerjaan kita sudah selesai, lalu kita mau turun. Langkah yang pertama adalah kita pasang alat turun atau descender, lalu kita lepaskan scroll yang di dada dengan cara kita naik sedikit menggunakan alat bantu naik. Karena untuk turun ini kita tidak membutuhkan scroll di dada yang di body harness. Setelah itu kita lepaskan alat bantu naik kita sehingga kita bisa turun perlahan. Kita turun sampai mendekati angkur yang pertama tadi yang akan kita lewati untuk turun. Setelah mencapai angkur yang pertama, langkah awal kita harus pasangkan alat penahan jatuh. Perlu diingat, alat penahan jatuh itu dipasang pertama kali dan dilepas terakhir kali, seperti itu. Setelah dipasang alat penahan jatuh di tali yang pertama, kita pasang juga roll di dada. Roll di dada ini ke tali yang pertama. Setelah itu kita lepas atau kita rilis alat bantu turun atau descendernya. Jika diperlukan, misalkan itu
terlalu mentok, nggak bisa dilepas, kita bisa gunakan alat bantu naik atau askender, kita pasangkan lagi di tali yang kedua. Jadi di sini agak rumit ya untuk prosesnya, tapi ketika kita menghadapi di lapangan, kita menghadap langsung, secara logika kita akan menemukan alurnya seperti itu. Jadi jangan takut kita melakukan sebuah kesalahan ya atau prosedur yang terlewat, asalkan intinya itu kita tidak melepas alat penahan jatuh di safety line, insya Allah kita masih aman. Karena ketika ada hentakan atau tiba-tiba kita jatuh turun, maka alat penahan jatuh di safety line itu akan bekerja. Tapi jika di lapangan, kita sebisa mungkin untuk tidak memperkerjakan alat penahan jatuh itu, karena kalau alat itu bekerja berarti kita jatuh, seperti itu. Setelah itu kita bisa rilis alat turun, sudah dilakukan, dan jika diperlukan kita pasang alat bantu naik, lalu kita pasang alat turun di tali yang pertama. Karena itu kan kita prosesnya sudah melewati angkur ya, kita pindah, kita turun melalui tali yang pertama atau melalui lintasan yang pertama. Setelah alat bantu turun itu dipasang, maka kita lepas juga krol yang di dada. Jika kesulitan, kita bisa menggunakan alat bantu naik yang sudah terpasang tadi. Kita naik sedikit sehingga krolnya itu bisa dilepas dengan mudah. Setelah itu pastikan berat badan bertumpu pada alat bantu turun. Itu bisa ditarik-tarik untuk tali yang di krolnya atau yang di alat turunnya, bisa disesuaikan sehingga titik tumpu berada pada alat turun. Setelah itu kita lepaskan alat bantu naik yang di tali pertama tadi. Setelah dilepas, kita lepaskan juga untuk alat penahan jatuh di tali yang kedua ya, di tali yang kedua kita lepas sehingga kita full berada di posisi lintasan yang pertama. Setelah itu terlepas semua dan dirapikan semua, kita bisa turun dengan perlahan seperti itu ya. Sebagai informasi tambahannya, bahwa untuk training TKPK tingkat 1 ini berlangsung selama 5 hari. Untuk yang saya jalani ini adalah yang hari pertama kita full teori. Jadi nanti kita diberikan modul judulnya modul pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian. Lalu untuk hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu kita full praktek. Full praktek, nanti prakteknya bisa menyesuaikan tempat, nanti akan disediakan oleh panitia penyelenggara. Dan untuk hari terakhir kita akan melakukan ujian, dan ujiannya itu ada ujian praktek dan ujian teori. Ujian teori dan praktek itu mencangkup semua materi. Di situ ada kompetensi-kompetensi dasar yang harus kita capai ya. Setelah kita mencapai kompetensi itu, kita diberikan sertifikat langsung dari Kemnaker. Untuk sertifikatnya sendiri berlaku selama 2 tahun. Nanti bisa juga diperpanjang, atau kita sebagai instansi atau perusahaan, kita bisa merefresh ulang. Nanti entah 2 atau 3 bulan sekali kita bisa merefresh secara internal. Nanti ketika akan perpanjang masa aktif, kita bisa mengundang pihak yang berlisensi ya, yang bisa mengeluarkan sertifikat tersebut.
Dalam kesempatan training kali ini, kami sebagai peserta diberikan kesempatan untuk mencoba semua teknik secara hampir dikatakan bisa secara privat, karena satu peserta satu instruktur ya, dilakukan secara bergantian. Diharapkan dengan cara tersebut semua materi bisa tersampaikan. Sampai di penghujung acara untuk hari ini, kita mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita lakukan, dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita kembali ke mes untuk beristirahat. Kita akan melanjutkan training TKPK tingkat 1 ini di hari keempat besok, masih dengan training praktek ya, di tempat yang sama. Untuk materi dan pembahasan akan kita bahas besok di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.